sumber di gamer.com, ada cukup banyak bioma di Minecraft dengan beberapa lebih umum daripada yang lain. Biome seperti daratan, plains ya, hutan ataupun padang pasir atau gurun adalah hal yang biasa dan kemungkinan besar kamu akan menemukannya saat pertama kali memulai menjajah dunia Minecraft. Setiap bioma nih juga memiliki varian yang berbeda, tergantung pada medan dan juga kedekatan yang dengan bioma lain. Ya misalnya aja banyak bioma memiliki varian bukit. Beberapa bioma ini bisa sangat lengkap banget. Ini adalah bioma unik yang mungkin gak akan terlalu sering kamu temukan, dan dalam video kali ini kita akan membahas semua yang perlu kamu ketahui tentang Mushroom Field, termasuk kelangkaan keseluruhan blok yang muncul dan mob apa yang muncul, mob apapun yang akan muncul. Pertama, mari kita lihat cara menemukan bioma Mushroom Field ya. Sumber thegame.com. Di mana menemukan bioma Mushroom Field, juga dikenal sebagai Mushroom Island atau Kepulauan Jamur. Bioma ini adalah salah satu bioma paling langka dalam Minecraft. Meskipun bukan gak mungkin ya, sangat jarang muncul di atau di dekat bioma lain. Bioma Mushroom Field biasanya muncul dalam bentuk pulau, tapi dulunya kan dekat dengan bioma lain ya, aku masih ingat banget tuh. Itulah sebabnya banyak orang menyebutnya sebagai Mushroom Island. Meskipun kamu mungkin akan menemukan bioma ini sebagai sebuah pulau, ada kemungkinan bioma ini menempel pada bioma lain di satu atau dua sisi. Sang jarang bioma ini benar-benar terkurung daratan. Untuk menemukan bioma ini, kamu dapat mencari melalui lautan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perahu atau terbang dengan elytra. Jika kamu nggak ingin mencari bioma ini secara manual, kamu juga dapat menggunakan situs web pencari seed ini. Memasukkan benih atau seed kamu ke dalam peta ini akan menampilkan lokasi hampir semua hal bersama dengan koordinat. Ini adalah cara yang baik untuk menemukan bioma Mushroom Field jika kamu nggak ingin mencarinya sendiri. Dulu guys. Nah, yang kedua adalah mob yang bertelur atau spawn di bioma Mushroom Field. Ya seperti biome lain, mob yang musuh atau hostile nggak spawn di Mushroom Field. Artinya kamu nggak perlu memasang obor di malam hari untuk mengurangi jumlah mob yang ada. Selain itu, mob nggak akan spawn di struktur bawah tanah apapun di dalam bioma ini. Jika ada spawner, mereka masih akan spawn mob lah. Meskipun mob yang hostile nggak spawn, kamu masih dapat menemukan mob lain di bioma Mushroom Field. Ini adalah mushroom atau sapi jamur yang dapat spawn di permukaan. Sedangkan kelelawar dapat muncul di gua bawah tanah manapun. Nanti kita akan bahas mushroom merah serta varian coklat langka. Secara keseluruhan, ini adalah biome yang sangat aman, menjadikannya lokasi yang bagus untuk rumah kamu. Ini misalnya. Nah, yang ketiga adalah blok yang tersedia di biome Mushroom Island ini atau Mushroom Field. Di dalam bioma Mushroom Field, kamu dapat menemukan blok berikut. Yang pertama adalah miselium, jamur merah dan coklat, blok jamur merah, blok jamur coklat, dan batang jamur. Yang termasuk bloknya juga sih normal ya, tapi ini kan yang langka-langka di Mushroom Island ini. Blok dan batang jamur membentuk jamur raksasa kayak gini, yang dapat lihat di atas. Miselium adalah varian kotoran. Mirip dengan podzol, pada miselium kamu dapat menanam jamur terlepas dari tingkat cahayanya. Nah, selain itu, jika kamu menggunakan bone meal atau tepung tulang pada jamur biasa yang ditanam di miselium, ia akan memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi jamur raksasa. Nah, kebetulan ada jamur di bawah, jadi kita pakai ini aja. Nah, ini kan. Yang keempat, apa itu mushroom atau sapi jamur?
Mushroom adalah sejenis sapi yang tertutup jamur yang hanya hidup di bioma mushroom field. Mirip dengan sapi biasa, mushroom mengikuti player saat memegang gandum. Seharusnya sih jamur kan ya, bukan gandum, dan akan berkembang biak dengan mushroom lain setelah diberi gandum. Ketika kamu membiarkan sepasang mushroom, bayi tidak akan memiliki jamur di punggungnya. Mereka akan tumbuh ketika bayi menjadi dewasa. Mushroom akan menghasilkan susu biasa saat diperah dengan ember, namun mereka akan menghasilkan rebusan jamur saat diperah dengan mangkok. Mana mangkok ya? Nah, ini dia. Gini. Nah, jika kamu ingin mengubah mushroom menjadi sapi biasa, kamu bisa menggunakan sepasang bulu. Mencungkur akan menghilangkan semua jamur. Mengubah mushroom menjadi sapi, setelah itu kamu tidak akan dapat menutupi sapi kembali ke mushroom. Meledak nggak tuh? Yang terakhir adalah mushroom coklat. Mari kita lihat mushroom coklat. Varian coklat ini langka dan hanya muncul jika mushroom mereka tersambar petir. Petir yang terjadi selama badai petir yang merupakan jenis cuaca yang tidak biasa. Selama badai petir, petir akan menyambar secara acak di tanah dan menyalakan blok terdekat. Karena sambaran petir bersifat acak, tubuh beberapa saat untuk mengenai mob. Untungnya ada cara untuk memastikan target petir. Trisula yang terpesona dengan channeling akan menciptakan petir saat mengenai mob. Pesona ini hanya akan berfungsi selama badai petir, tetapi dijamin akan mengenai mob yang kamu targetkan. Menggunakan Trisula, channeling pada mushroom merah akan langsung mengubahnya menjadi mushroom coklat. Bersama dengan mushroom merah terdekat lainnya. Untuk mengubah mushroom coklat kembali menjadi merah, cukup pukul dengan petir lagi. Mushroom coklat hampir identik dengan varian merah, dengan satu pengecualian. Jika kamu berinteraksi dengan mushroom coklat sambil memegang bunga, mushroom akan menghasilkan rebusan yang mencurigakan. Ini adalah makanan yang memberi efek status acak. Hanya itu yang perlu diketahui tentang bioma mushroom field. Mereka mungkin sulit ditemukan, jadi keluarlah dan mulailah menjelajah bioma ini. Bagaimana? Kasus ibu tiri aniaya anak hingga tewas bukanlah satu-satunya. Di tahun lalu, ada juga Ahmad Nizam Al-Fahri yang juga dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Dan ada juga kasus kisah Ari Hanggara yang terjadi puluhan tahun silam. Bisakah ibu tiri menjadi orang yang baik